Yang ini tadi pagi saya barusan ya, yang tidak hadir adalah siang ini kita lanjutkan pelajaran kita pendidikan Pancasila. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengamalan Pancasila. Nah, setiap mengikuti upacara bendera, kita pasti mengucapkan ulang Pancasila yang dibacakan oleh pembina upacara. Manakah kalian menjadi petugas pembawa teks Pancasila atau petugas pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ada yang pernah ya? Bagaimana perasaan kalian saat menjadi petugas upacara? Bangga juga ya. Dalam setiap upacara bendera memang dibacakan teks Pancasila, tetapi teks Pancasila tidak hanya dibacakan saat upacara. Teks Pancasila juga tidak sekedar dipasang di dinding kelas. Pancasila harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga negara. Bagaimana cara kita mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga Indonesia? Apa contohnya? Bergotong royong, bermusyawarah, toleransi antarumat beragama, dan Pancasila kan? Ya. Apa saja contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila yang di lingkungan sekolah, masyarakat? Tidak membeda-bedakan teman, membuang sampah pada tempatnya. Oke. Sebelum ibu lihatkan video tentang pengamalan sila-sila Pancasila, kita nyanyikan dulu lagu Maju Tak Gentar ini. Ini juga lagu yang akan dinyanyikan nanti di hari Senin saat upacara bendera. Ya, biar semakin tepat. Sama-sama ya.
sila keberapa toleransi beragama? Satu. Pertama apa bunyinya? Yang Maha Esa. Coba disimak videonya. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Ia memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Setelah muslim berhenti, kita dengan syukuran kita. Nanti teman-temanmu foto, bersinyal, dan cerita. Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran kita. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga Pak. Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab ya. Aku mau. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran kita dan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara rekaman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Otto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap kan, nanti yang mau bisnis. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya dong, di Islam kita hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Zara, baru datang ya? Sini deh, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Zahra, ini namanya Kak Otto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Ya, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Otto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Jangan aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti kamu gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti kamu pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau cincin rambut Zahra? Zahra ini itu karena Kak Donita dan Kak Otto berasal dari latar belakang makna yang berbeda. Nah, Zahra
Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai dengan kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Emita dan Kak Otto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Jangan mengerti. Seperti pelangi, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Desara memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap, Om Lul. Oke. Habis. Apa hubungannya? Video tentang apa tadi? Tadi apa ceritanya tadi di video itu? Ada seseorang yang apa namanya tadi? Yang sedang kita siapa namanya? Indra sedang kita terus buat acara kan? Acara diskuan yang didatangi oleh apa namanya? Dan juga orang namanya dengan latar-latar agama yang berbeda. Ada siapa satu tadi namanya? Syoko itu tadi namanya apa? Nah, si apa namanya? Yang pakai gilok. Nadia. Dan yang terakhir Mudu. Jadi di Indonesia itu ada berapa agama? 6. Yang resmi itu 6. Ya, ada Islam, Protestan, Buddha, Hindu, dan nah, coba sekarang kita buat tabel. Tabel sila pertama. Ya, kita buat bagaimana cara. Ya, nanti dilanjutkan di buku ya. Contoh pengalaman sila pertama. Di RKS ada juga ada RKS halaman berapa? Contoh pengalaman sila pertama. Saling menghormati antar manusia, tidak membiarkan sesuatu
anggota keluarga lain saat sedang melaksanakan ibadah ibadah. Silakan tulis nomor 3-nya apa, 4 apa, 5 apa. Dulu ya belum ya. Jadi masih di lingkungan keluarga. Kita lanjut ke lingkungan sekolah. Ibu kasih contoh 1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya atau keyakinannya masing-masing. Yang kedua, apa lagi? Tidak mengganggu kawan yang berbeda agama, tidak mengganggu kawan teman yang berbeda keyakinan agama, saat melaksanakan ibadah. Tidak memaksa suatu agama yang lain, tidak memaksa. Oke, lanjut. Di lingkungan apa lagi? Masyarakat. Contohnya menghormati toleransi terhadap Masyarakat tetangga yang berbeda agama, cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri, itu bukan kita bersama, itu bersama lagi saling membantu antar masyarakat walaupun beda agama atau keyakinan. bekerja sama dan saling membantu. Silakan lanjut 3, 4, 5-nya. Ini masyarakat, ya. Yang terakhir, sampai 3 aja lah masyarakat aja ya. Nah, silakan dicatat lalu dilanjutkan. Kamu ada di mana tadi ya? Judulnya pengamalan sila pertama. Tulis pengamalan sila pertama. Boleh kerjasama dengan teman bangku aja. Jadi yang keluarga ini silakan catat dulu, nanti lanjutkan 3, 4, 5. Pengamalan sila pertama.
Oh, yang kemarin, Bu. Bekerjasama dan saling membantu di bidang sosial. Pembinaan kerukunan kehidupan manusia. Misalnya mengajak adik sholat berjamaah, Tidak memaksa tetangga untuk yakin. itu di lingkungan masyarakat. Mengajak adik sholat berjamaah setiap saat, setiap maghrib. Dua jalan tenaga, dua lembar. Nah, boleh mengajarkan adik mengaji ya. Agama. Iya, dengan tambah 3 lagi. Membiasakan di rumah membaca Al-Quran. Oh,
Bisa taruh di bawah toleransi bisa memaksa dalam orang dalam masyarakat. Satu, tidak memaksa teman sekolah ada tidak memaksa teman sekolah untuk memperbaiki diri kita. Masuk. Tidak memaksa teman sekolah untuk mengikuti keyakinan kita. Ya.
Kalau di sekolah kita karena sekolah Islam jadi satu lapangan ya. Ada yang ya. Kalau kita tidak butuh ya. Kalau agama itu pasti Islam. Biasanya ini negeri ya, di negeri. Agama. Kalau masyarakat itu tangga orang sama-sama kalau beda agama. Tunjukkan aja nih, kita diskusi lah. Kalian boleh kerjasama, boleh kerjasama. Pokoknya tetangga di rumah-rumah masyarakat. Nanti aku panggil 3 orang maju ke depan ya. Membacakan satu masyarakat, satu keluarga, satu masyarakat. Saya masyarakat. Yo, Niko, karena masih ada satu video lagi yang harus ditunjukkan. Kalian tadi udah siapin keluarga, saya keluarga. Dari apa juga yang coba? Bisa dengarkan saya mengatakan 5 contoh
Satu, melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Dua, menghormati anggota keluarga lain saat juga melaksanakan ibadah. Tiga, saling membantu antara manusia. Empat, mengembangkan toleransi agama sendiri. Lima, menjaga adik. Bagaimana betul yang membacakan ayat? Betul? Kasih tepuk tangan untuk ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk. Ayo contoh pengawalan sila Pancasila yang pertama di lingkungan Kemudian
warisan sesuai dengan agama dan keyakinan penyanyinya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, orang menghormati dan saling bekerja sama untuk memeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh amalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain. Yang pertama, saling membantu dan menolong antara sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh miskin. Yang kedua, tidak membela teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, menunjukkan sikap tidak rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila berikut. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga dengan negara buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan nikmat. Kemudian yang ketujuh, bertemu tidak membedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi ternyata yang dipimpin lipat kebersamaan dalam persyaratan keyakinan. Namanya adalah keberagaman. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah beberapa kali. Yang keempat, mau mengambil keputusan untuk keputusan. Yang kelima, mengutamakan kebersamaan. Dan yang keenam, musyawarah dan pemilihan untuk tidak balas.
lagu berapa tuh? Keempat. Ada tenggang rasa lagi. Lagu berapa tenggang rasa? Itu dia. Contoh-contohnya ada nggak pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Nggak ada. Kalau gitu coba kita naik ke ini ya. Silakan berdiri di samping mejanya masing-masing. Sebelum kita selesai belajar, kita semua lakukan. Ada musiknya dan lain-lain.